Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo guys, kita ketemu lagi dengan Pak Desur Vlog. Kali ini saya berada di Candi Sampisari yang sudah lama ditutup, kemudian dibuka kembali. Kita bisa masuk ke bangunan inti atau bilik candi. Kita jalan-jalan ya ke Candi Sampisari. Oke, yuk. Kali ini saya akan update mengenai objek wisata Candi Sampisari yang letaknya sekitar 12 km dari pusat kota Jogja atau 4 km di sebelah selatan atau barat daya dari Prambanan. Di masa pandemi sempat ditutup cukup lama, kemudian dibuka kembali tapi hanya bagian luar saja, dan saat ini kita bisa masuk ke seluruh objek candi ini. Jadi kita bisa masuk ke bagian inti atau bagian yang paling utama, yaitu bilik yang di dalamnya ada yoni dan lingga yang berukuran cukup besar. Kita keliling guys ya ke Candi Sampisari. Saya tidak menceritakan mengenai detail dari sejarah candi, tapi hanya gambaran mengenai kondisi Candi Sampisari saat ini. Kita coba lihat di sekeliling Candi Sampisari. Kita lihat di dalamnya itu ada bangunan candi utama, kemudian dilengkapi dengan 3 buah perwara atau candi pelengkap. Candi Sampisari ini menghadap ke arah barat, berbeda dengan Prambanan. Kalau Prambanan itu menghadap ke timur. Jadi Candi Sampisari ini menghadapnya ke barat, kemudian 3 buah perwara itu menghadap ke candi utama atau menghadap ke timur. Bisa kita lihat di sini, itu di dalamnya terdapat pedestal dan kemudian di atasnya ada semacam padmasana yang biasanya dipakai untuk menaruh sesaji. Dan ini adalah hiasan-hiasan atau relief di dinding perwara. Cukup indah sekali. Ketiga perwara ini tidak beratap. Kemudian ukuran perwara di utara dan selatan itu 4,8 kali 4,8. Kemudian yang tengah 4,9 kali 4,8 meter. Data yang saya kutip di sini itu saya ambil dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jogja dan Wikipedia. Sebagai informasi, bangunan Candi Sampisari ini diperkirakan itu dibangun pada abad 8 atau 9 pada zaman Mataram kuno, dan kemudian coraknya adalah bercorak Hindu. Pada saat ditemukan tahun 1966, kondisi Candi Sampisari ini teruruk sedalam sekitar 6,5 meter, yang diperkirakan teruruk karena erupsi Merapi tahun 1006 atau abad 11. Mengenai arca-arca yang berada di Candi Sampisari, ini seharusnya ada 5, 2 terletak di kanan kiri pintu depan, kemudian 3 itu terletak di sisi selatan, timur, dan utara. Tetapi 2 yang berada di bagian depan itu menurut cerita hilang, dan sekarang terlihat bahwa relung yang berada di kanan kiri pintu itu kosong, tidak ada arca lagi.
Adapun model dari Candi Sampisari itu adalah bujur sangkar dengan ukuran 13,65 kali 13,65 dan tingginya 7,5 meter. Dan kemudian tangga untuk menuju selasar itu lebarnya sekitar 2,5 meter. Candi Sampisari ini cukup populer bagi kaum milenial atau kalangan muda di Yogyakarta, apalagi sebelum masa pandemi. Apabila hari sore atau minggu atau hari libur, itu tempat ini cukup ramai pengunjung karena objek dari Candi Sampisari ini menarik untuk foto selfie. Dan saya rekomendasikan kepada teman-teman kalau ke lokasi ini sebaiknya sore hari karena lebih teduh. Di selasar, kalau kita perhatikan, itu ada dua jenis batu pipih semacam umpak, bentuknya bulat dan persegi. Yang bulat itu jumlahnya ada 8, kemudian yang persegi 4. Jadi 12 batu ini mengelilingi candi utama. Bagi teman-teman yang berada di Jogja atau yang akan ke Jogja, Candi Sampisari ini bisa jadi alternatif untuk wisata candi dan biayanya cukup murah, kemudian lokasinya juga mudah dijangkau. Kalau teman-teman pernah ke Candi Plaosan, kemudian Candi Sojiwan dan Prambanan, Candi Sampisari ini menurut cerita pembangunannya relatif sama, jadi sekitar abad 9 dan 10. Jadi candi ini seumuran dengan Candi Prambanan, Plaosan ataupun Sojiwan. Setelah ini kita akan melihat bagian dalam atau bilik dari Candi Sampisari ini, yang di dalamnya terdapat sebuah lingga dan yoni yang ukurannya cukup besar. Oke guys ya, kita lihat bagian dalam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke Candi Sampisari, ini saya update. Jadi di dalam bilik atau induk dari Candi Sampisari itu di dalamnya ada sebuah yoni yang berpasangan dengan lingga. Yoni itu yang berada di bawah, sedangkan lingga itu yang berada di atas. Kemudian di dindingnya sisi selatan ini ada yang menonjol batunya, kemudian di sisi timur juga demikian, ada yang menonjol batunya. Ini saya coba lihat dari beberapa sisi sehingga kita bisa melihat bentuk dari yoni yang berada di Candi Sampisari ini seperti apa. Kemudian di bawah yoni atau di bibir yoni itu ada hiasan berbentuk warnaga. Cukup menarik dan cukup indah sekali. Untuk teman-teman yang belum pernah masuk ke ruangan ini adalah gambar yang saya ambil dari berbagai sisi. Ini terlihat lingga masih terlihat begitu kokoh, kemudian yoninya juga demikian, dan relief atau hiasan yoni yang berada di sisi utara berbentuk naga juga masih terlihat rapi dan utuh. Teman-teman yang belum pernah ke Candi Sampisari, nanti kalau ke Candi Sampisari bisa menyempatkan diri untuk masuk ke bilik ini untuk melihat kondisi yoni yang sangat indah ini. Dan ini adalah bibir yoni yang berada di sisi utara atau menghadap ke utara. Kemudian tempat ini juga sering didatangi pengunjung. Ada yang suka melakukan atau melaksanakan ritual di tempat ini. Saya waktu berkunjung melihat ada seorang wanita yang sedang melakukan ritual.
Oke guys, sampai di sini ya kunjungan kita ke Candi Sambisari. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyempatkan diri untuk berekreasi atau wisata candi di Jogja ini. Salah satunya adalah Candi Sambisari. Oke guys, thank you ya. Bye-bye.